Karena dalam riwayat Imam Ahmad demikian ya dijelaskan lafadznya, hatta yusalliyad duha, sampai ia salat duha. Ya. Walakun wadhaif waqti arba'an. Maka tugas-tugas yang harus kita lakukan di wirid yang pertama ini 4. Doa, zikir, baca Quran, dan berfikir untuk ilmu. Wal ya'ti bima amkanahu, dan hendaklah ia lakukan sesuai dengan yang mungkin untuknya. Wal yatafakkar fi qat'il qawati wa syughli syawagil 'anil khair liyuaddi wadhaif yaumihi. Hendaklah di pagi hari itu dia memikirkan apa saja yang bisa memutuskan ibadahnya, apa saja kesibukan-kesibukan yang bisa menyibukkan dia dari kebaikan, yang dia akhirnya menghalangi tugas-tugas ia di hari tersebut. Mikirin. Ya. Wal yatafakkar fi ni'amillah ta'ala liyatawaffar syukrahu, dan hendaklah ia memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah supaya ia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus Pak, pagi-pagi kita sudah mengatur strategi gimana supaya saya bisa tetap zikir kepada Allah, supaya saya bisa tetap salat duha. Bagaimana supaya saya di hari ini supaya tetap bisa mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya, pikirkan baik-baik. Karena berapa banyak orang yang berkata, aduh saya sibuk kerja. Ya, ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau Ustadz dan penuntut ilmu enak, saya sibuk kerja, susah nuntut ilmu. Saya nanya ke dia, Pak, Bapak kerja berapa jam? Ya 8 jam sih. 8 jam, oke. Bapak tidur malam berapa jam? 8 jam. 8 tambah 8 berapa Pak? 16 jam, oke. Sehari semalam berapa jam Pak? 24 jam. Oke, 24 kurangi 16 berapa Pak? 8 jam. Terus 8 jam sisa kemana Pak? Ya di perjalanan ngapain aja? Kalau antum di Jakarta mungkin bisa di perjalanan bisa sampai 2 jam, 3 jam macet. Selama di perjalanan tuh ngapain aja Pak? Melamun. Betapa sangat sayangnya di perjalanan sambil macet-macetan kita cuma ya nyetir doang, nggak zikir, nggak sambil mendengarkan kaset ceramah, tidak memaksimalkan waktu itu untuk apa? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah rugi banget deh. Ya rugi banget. Sebetulnya kalau kita mau hitung-hitung ya per hari kita itu ada waktu sebetulnya untuk membaca, ada waktu, cuman kita kurang memaksimalkannya, itu saja. Ya. Kemudian kata beliau, ini wirid yang pertama nih. Wirid yang pertama dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi tugas kita di situ apa? Selain sholat subuh, banyak berdoa dan berzikir yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Al-wirdu tsani, sekarang masuk ke wirid yang kedua. Ma baina tulu'i syams ila duha, itu antara terbit matahari sampai waktu duha. Wa dzalika bi mudhi 3 sa'at minan nahar, itu dengan berlalunya 3 jam dari siang. Idza furidun nahar 12 sa'ah, kalau siang itu ada 12 jam. Wahwa rubu, ini yang seperempatnya. Wahwa hadza waktun syarif, dan ini waktu yang mulia. Wa fihi wadhifatan, di waktu ini ada 2 tugas. Ihdahuma sholatu duha, yang pertama sholat duha. Ya. Tapi ingat ya, sholatnya jangan pas matahari terbit, enggak boleh. Biarkan matahari agak tinggi sedikit. Ya. Wa tsaniyah ma yata'allaq bin nas min ibadati min iyadati marid atau tashyi'i janazah atau huduri majlis ilm atau qada'i hajati muslim. Kemudian waktu yang keduanya apa? Wirid yang keduanya yang berhubungan dengan manusia. Berupa misalnya kalau ada yang sakit kita jenguk. Kalau ada yang meninggal kita iringi jenazahnya. Demikian pula kita menghadiri majelis ilmu atau kita membantu menyelesaikan hajat seorang muslim.
Ya. Kalau ternyata tidak ada juga, ya sudah, kata beliau, tasyaghala bil qiraah. Ya, dia sibukkan dengan membaca Quran dan zikir. Ya. Ini wirid yang kedua. Al-wirdu tsalits, wirid yang ketiga, min waqti duha ila zawal. Dari waktu duha sampai zawal. Dari waktu duha sampai apa? Zawal. Wal wadhifah fi hadzal waqt, maka tugas kita di waktu ini ada 4 macam. Wa ziyadatu amrayn, dan ditambah 2 lagi. Ahaduhuma, yang pertama tugas kita di waktu itu apa? Al-istighal bil kasbi wal ma'ash, yaitu cari harta, cari nafkah, cari rezeki. Wa huduris suq, pergi ke pasar, dagang kayak apa, kayak pergi kemana, ya. Fa in kana tajiran falyatjar bisidqin wa amanah, kalau dia pedagang, hendaknya dia berdagang penuh dengan kejujuran dan amanah. Wa in kana sahibu sun'ah, kalau dia pekerja, maka dia bekerjalah dengan penuh nasihat, yang penuh amanah, ya. Kemudian jangan sampai ia kering dari zikir kepada Allah dalam seluruh pekerjaannya tersebut. Jadi artinya kalau antum pergi ke pasar jual beli, antum cari nafkah di saat itu, jangan lupa juga lisan kita selalu banyak apa? Berzikir. Antum kerja di kantor juga berzikir. Kecuali kalau antum berzikir malah mengurangi kesungguhan antum dalam bekerja, ya jangan kalau begitu. Karena melaksanakan pekerjaan kantor hukumnya wajib, Pak. Itu amanah masalahnya. Iya. Maka kita harus kita bekerja dengan kesungguhan itu sangat dicintai oleh Allah loh, Pak. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan atqanahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia bekerja itu profesional, Pak. Kalau dia benar-benar profesional, bagus dia dalam pekerjaannya, Allah cinta kepada dia. Tapi kalau kita terkadang ya berangkat kerjanya udah molor, pas kerjanya juga males-malesan, pulang kerjanya juga paling cepat duluan. Aduh, gimana coba akan bagus seperti ini? Bagaimana Allah akan cinta kepada kita kalau kita begitu cara kerjanya, Pak? Iya, disiplin. Islam itu mengajarkan kita disiplin, profesional, sungguh-sungguh. Ya. Wathani, kemudian wirid yang kedua, jangan lupa ada qailulah. Jangan lupa ada apa? Qailulah. Apa qailulah itu, Pak? Qailulah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia banyaknya disebutnya dengan tidur siang. Sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Yang paling bagus itu qailulah itu istirahat siang. Kenapa? Karena qailulah itu tidak harus tidur, kata para ulama. Qailulah itu yang penting kita istirahat walaupun sejenak, 5 menit, 10 menit, dah kita bangun. Walaupun kita nggak tidur. Itu namanya apa? Qailulah. Ya. Dan qailulah ini, Pak, sangat ditekankan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Istirahat sianglah karena setan itu tidak istirahat siang. Jadi upayakan kalau Bapak misalnya di kantor kerja, ya pas kemudian jam istirahat siang itu ada qailulah walaupun cuma 5 menit nggak masalah. Qailulah sebentar istirahat berbaring, ya pejamkan mata sedikit, ya yang penting istirahat 5 menit 10 menit dah selesai. Makanya yang kata para ulama qailulah yang terbaik itu yang bagus itu tidak lebih dari 1 jam. Lebih dari itu kurang bagus. Qailulah, ya. Dan subhanallah, Pak, di sebuah universitas London sana mereka meneliti sebuah penelitian tentang apa sih faidah qailulah untuk kesehatan. Ternyata mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata istirahat siang itu, Pak, menguatkan hafalan. Kemudian menambah umur, menurut mereka begitu. Menambah umur, ya, menjauhkan dari stroke dan yang lainnya. Masya Allah. Ternyata hanya agama Islam yang menganjurkan tidur, istirahat siang. Masya Allah, jangan lupa tuh ya qailulah, ya, jangan kayak setan ya kelayaban terus,
Ya, qailula, ada istirahat siang. Ya. Kama yu'inu sahur ala siyamin nahar fa in nama falyajtahid fil intibah qabla zawal biqadri al-istidad lis-shalah qabla dukhulil waqt. Ini sama dengan sahur bagi mereka yang mau puasa. Ya. Maka demikian pula orang yang qailulah insyaallah juga bisa membantu dia untuk tahajud. Kalau dia istirahat di waktu siangnya cukup, insyaallah di waktu malam dia bisa tahajud biiznillah. Ya. Kata beliau, wa'lam anna al-laila wan nahar 24 sa'ah. Ketahuilah, siang dan malam itu ada 24 jam. Ini di zaman Imam Ghazali sudah ada jam loh, Pak. Dan beliau mengatakan ini kan buku ini ikhtisar dari kitab ya, apa? Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ikhtisar dari kitab apa? Ihya Ulumuddin. Jadi buku aslinya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kemudian dipilih-pilih lagi, ya jadilah kitab Minhajul Qasidin. Kemudian sama Ibnu Qudamah diringkas lagi, dipilih-pilih lagi. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masya Allah. Ya. Kata beliau, sehari semalam itu ada 24 jam. Fal-i'tidal an yanam min dzalika bi thuluth. Yang paling bagus tidur dari 24 jam itu sepertiganya. Sepertiga dari 24 jam berapa? 8 jam. Beliau mengatakan bahwa tidur yang paling bagus itu ya 8 jam. Cuma masalahnya Pak, kalau kita kayak kurang Pak. 8 jam biasanya buat anak-anak. Kalau udah tua biasanya 6 jam. Ya, 7 jam udah cukup udah. Ya. Faman nama aqal min dzalik lam ya'man ittirab badani. Siapa yang tidurnya kurang dari 8 jam, tidak aman akan terjadi sesuatu di badannya, kata beliau. Ya, artinya kesehatannya terganggu. Wa man nama aktsar min dzalika tarakasaluhu. Tapi kalau siapa yang tidur lebih 8 jam, biasanya banyak malesnya. Enggak bagus juga. Fa idza nama aktsar min dzalika fil lail fala wajha li naumi fin nahar. Kalau ternyata di waktu malam sudah tidur 8 jam, di waktu siang enggak usah tidur lagi. Kenapa? Udah cukup. Ya. Man naqasa minhu istawfa man naqasa fin nahar. Tapi kalau di waktu malamnya kurang tidurnya, hendaknya di waktu siang disempurnakan. Begitu kata beliau, untuk bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Ya, Masya Allah ya. Islam itu bukan hanya mengurus masalah akhirat, Pak. Masalah kesehatan badan saja diurus. Iya. Makanya Islam itu agama universal. Semua diurus dalam Islam. Kita bukan cuma mikirin bagaimana sholat, tapi juga gimana supaya kita sehat juga. Penting itu. Ya. Al-wirdur rabi, wirid yang keempat. Ma baina zawal ilal faraq min salati dhuhr. Dari semenjak tergelincir matahari sampai selesai salat zuhur. Wa huwa aqsar awradin naharu afdaluha, dan ini wirid yang paling pendek tapi paling utama kata beliau. Wa yang bagilahu fi hadzal waqt idza adzana al-muadzin an yujibahu bimithli qawlihi. Maka di waktu ini ketika terdengar adzan, upayakan kita sibukkan menjawab adzan. Bapak tahu tidak keutamaan menjawab adzan apa? Ya, besar, Masya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang menjawab muadzin dari hatinya langsung, maka Allah ampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Iya. Makanya Masya Allah, ya, besar pahalanya. Tsumma yaqumu fayusalli 4 rakaat. Jangan sia-siakan juga untuk sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa yustahab an yutilahunna, bagusnya sih dipanjangkan kalau ternyata tidak dikhawatirkan apa? Segera qomat. Kenapa? Fa in abwabas sama tuftahina idzin, karena di waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Ya. Tsumma yusalli adh-dhuhr wa sunnataha, kemudian ia salat zuhur dan sunnah setelahnya. Ya.
Yaitu 4 rakaat juga kalau bisa. Karena untuk zuhur itu ada 3 macam, Pak. 2 sebelum, 2 setelah. Yang kedua 4 sebelum, 2 setelah. Yang ketiga 4 sebelum dan 4 setelah. Dan semuanya hadisnya sahih, Pak. Sebutkan dalam hadis, man hafadha ala thintai asyrata raq'ah bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang betul-betul menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya rumah di surga. Itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Masya Allah. Kalau kita jaga terus itu, kata Rasulullah, dibangunkan rumah di surga. Bayangin, Pak. Kalau Bapak mau bangun rumah di dunia pakai apa, Pak? Nyari duit, capek. Kalau kita pengen dibangunkan rumah di surga, jaga nih, kata Rasulullah, 12 rakaat ini. Yang satu yang lain, siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, maka ia tidak disentuh neraka. Ini berat memang, Pak. Karena waktu zuhur ini waktu sibuk biasanya. Tapi kalau kita bisa jaga, luar biasa itu. Tapi yang paling bagus ya, kita lakukan sholat sunnah itu di mana? Di rumah, kalau bisa. Ya. Al-wirdul khamis, wirid yang kelima. Ma ba'da dzalika ila al-'asr. Itu setelah salat zuhur sampai asar. Fa yustahabu lahu fi hadzal waqt al-ishtighal bidzikri was shalah wa fununil khair wa min afdhalil a'mal intidharu shalah ba'da shalah. Maka disunahkan pada waktu itu sibukan dengan zikir, sholat, demikian pula amal-amal kebaikan yang lain. Apalagi kalau dia berada di masjid sampai sholat berikutnya, itu lebih bagus lagi. Karena kan kita udah, ini menunjukkan, Pak, istirahat siang itu yang bagus sebelum zuhur. Makanya dalam satu riwayat, dahulu para sahabat biasa sholat tidur siang atau istirahat siang itu qailullah sebelum zuhur, kecuali hari Jumat. Maka mereka jadikan qailulahnya setelah Jumatan. Ya. Jadi itu akal Islam aja. Tapi kalau misalnya kita sebelum zuhur enggak bisa qailulah, ya kita upayakan qailulahnya setelah zuhur. Ya. Kok enggak disebutin makan siang sih? Ya makan siang ya baguslah kalau enggak puasa, ya. Enggak disebutkan oleh beliau karena beliau ingin hanya menyebutkan tentang tugas-tugas ibadah waktu itu. Ya. Al-wirdus sadis. Kemudian wirid yang keenam. Idza dakhala waqtul 'asar ila an tasfarra syams. Kalau masuk waktu asar sampai matahari menguning. Walaysa fi hadzal waqt salatun siwa 4 rakaat bainal adzanain thumma furidhal 'asru. Thumma yatashaghal bil aqsam al-arba'ah allati sabaqa dzikruha fil wirdil awwal wal afdal fi tilawatul Qur'an bit tadabbur wa tafahum. Kata beliau, di saat ini kita lakukan apa? Salat asar, tapi usahakan kita qobliyah asar 4 rakaat. Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang dan hadis itu hasan insyaallah, Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat sebelum asar itu, Pak, didoakan oleh Rasulullah semoga dirahmati. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah itu sholat asar. Setelah itu kita sibukkan dengan zikir. Yang paling utama membaca Al-Quran. Setelah zikir pagi dan petang selesai, ya. Kemudian mentadaburi dan memahami Al-Quran. Masya Allah. Ini wirid yang keenam. Al-wirdus sabis. Sekarang wirid yang ketujuh. Ini wirid siang ada berapa tadi? 7. Min isfirari syams ila an taghrub. Dari matahari menguning sampai terbenam. Wahwa waktun syarif, ini waktu yang sangat mulia. Qala Hasan al-Basri, kanu ashadda ta'ziman lil ashi min awalin nahar. Al-Hasan al-Basri mengatakan, dahulu salafus saleh lebih mengagungkan waktu sore ini dibandingkan waktu pagi. Ya, jadi menurut salafus saleh waktu sore itu lebih utama dibandingkan waktu apa? Pagi.
Fayastahabu fi hadzal waqt at-tasbih wal istighfar khassah, dan disunahkan waktu itu banyak-banyak bertasbih dan istighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Iya. Nah ini akhi azani Allah wa iyyakum 7 wirid di waktu siang.